Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Zulfa Tiadi Yusuf di channel YouTube saya Zulfa Tiadi 193. Oke, di sini saya kedatangan tamu dari jauh sekali dari Semarang, ada Mas Dimas Wahyu Prakoso. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dimas Wahyu Prakoso, umur 21 tahun, asal dari Pedurungan, Semarang. Untuk alumni Mas Dimas sendiri itu dari Man 1 Brebes ya, Mas? Man 1 Semarang. Man 2 Semarang ya, Mas Man Dimas. 1 Kota Semarang. Man 1 Kota Semarang. Oh iya. Dan sekarang ini Mas Dimas sedang menempuh pendidikan di PJKR Universitas PGRI Semarang. Untuk riwayat organisasinya Mas Dimas itu banyak, mulai dari SD itu sudah mengikuti pramuka ya Mas Dimas, SMP juga sudah melanjutkan di pramuka SMP-nya, terus SMA-nya juga melanjutkan pramukanya. Sekarang di kuliah sibuk apa Mas Dimas? Saat ini sedang sibuk, kita fokus ke YouTube juga ya, Iya. berkaitan dengan olahraga. Iya. Di masa pandemi seperti ini ya Mas Nah, Dimas. kita kan memberikan edukasi sama sarana belajar untuk siswa sebagai belajar online ya. Jadi bisa searching di YouTube kan. Sangat bermanfaat sekali Mas Dimas sekarang ini untuk kegiatannya. Oke, untuk di kuliah juga Mas Dimas itu sambil mengajar pramuka di SD mana Mas Dimas? Jadi ya ada beberapa SD ya, itu sebagai sarana kita untuk mengajarkan pendidikan ya, terutama kita lebih mengajarkan pendidikan karakter ya sekarang ini ya. Yaitu saya saat ini melalui pramuka, dan karena ini kan kita sedang fokusnya di olahraga, nah kita mengajarkan melalui virtual ya, Mas. Bagus sekali. Untuk kegiatan setelah walaupun pandemi seperti ini masih tetap aktif mengikuti kegiatan mulai dari pramuka dan juga di kegiatan olahraga lainnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang sepak bola dengan narasumber Mas Dimas Wahyu Prakoso yang sudah dijelaskan tadi untuk kurikulum vitae-nya. Oke, untuk ini kita ngobrol-ngobrol asik aja ya Mas Dimas Ngobrol santai ya Mas. Iya, ngobrol santai untuk hari ini. Oke, ini untuk ada pertanyaan dari saya Mas Dimas. Untuk sebelumnya, apa sih yang Mas Dimas ketahui tentang sepak bola itu sendiri? Nah, kebetulan kita berbicara tentang sepak bola ya. Sepak bola itu kan suatu olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, yang sangat antusias masyarakat kita. Nah, ini sebagai bahan edukasi ya, bahwa sepak bola itu adalah permainan tim yang dimainkan oleh 11 orang dengan 2 tim yang saling berlawanan. Iya. Nah, dari sepak bola itu ada beberapa teknik dasar. Nah, mulai dari passing, mulai dari dribbling, mulai dari kontrol dan shooting ya. Yang dimana semua teknik itu harus dikuasai oleh seluruh pemain dalam sepak bola. Nah, itu pengertian menurut saya. Itu kan ada pengertian dari shooting untuk melatih dasar-dasar dari keterampilan sepak bola. Untuk itu mengapa sih Mas Dimas kita perlu melatih dari shooting, dribbling maupun passing sendiri? Nah, ini bagi kalian ya yang ingin belajar sepak bola. Nah, memang teknik dasar tersebut adalah teknik kunci dalam permainan sepak bola yang memang harus dikuasai. Dan contoh dari shooting ya. Cara melatih shooting ya, kita bisa berlatih menendang bola, dan menendang bola itu tidak asal menendang bola, karena ada tekniknya, bisa menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan menendang pun tidak asal menendang, kita langsung menendang ke segala arah. Nah, dalam sepak bola tujuan dari permainannya adalah kita memasukkan bola ke gawang lawan untuk meraih kemenangan. Nah, itu menggunakan teknik shooting. Maka dalam teknik shooting itu diperlukan suatu akurasi tendangan. Nah, itu yang perlu kita latih. Nah, latihan ini tidak langsung bisa kalian sekali latihan langsung langsung tendangannya bagus, keras. Nah, itu perlu sistematis. Jadi perlu proses untuk mencapai ke sana. Itu tadi mengenai shooting. Lalu mengenai dribbling itu adalah menggiring bola. Dan itu menggiring bola itu adalah cara bagaimana kita memindahkan bola dari suatu ke tempat lain tanpa direbut oleh musuh. Nah, itu
adalah cara menggiring bola. Nah, cara menggiring bola ini sama, ada menggiring bola dengan kaki bagian dalam, bagian luar. Nah, teknik menggiring bola pun bisa dengan kaki kanan, bisa menggunakan kaki kiri. Kalau kita lihat pemain-pemain bintang di luar kan banyak ke teknik yang mereka gunakan. Contoh seperti Lionel Messi. Dia menggiring bola lebih menggunakan kaki kiri kaki kiri. Dan Cristiano Ronaldo contohnya, dia menggunakan menggiring bola menggunakan kaki bagian kanan. Nah, banyak teknik yang sebenarnya bisa digunakan dalam menggiring bola ini. Ya, intinya adalah kita memindahkan bola ke tempat yang kita inginkan tanpa bisa terebut musuh. Nah, selanjutnya ada tadi kontrol ya, Mas. Nah, kontrol adalah bagaimana cara kita menghentikan bola. Nah, kontrol ini sama, kita bermacam-macam. Ada mulai dari kontrol dengan kepala, kontrol dengan dada, kontrol dengan lengan, ya, kontrol dengan lutut, dan kontrol dengan kaki. Nah, tujuan dari kontrol yang tadi saya jelaskan yaitu menghentikan arah bola agar bola dapat kita eksekusi untuk selanjutnya, entah itu di passing, dribbling maupun shooting. Selanjutnya ada passing. Passing, tujuan dari passing adalah untuk memberikan bola ke teman, bukan ke lawan ya. Malah ntar kalau ke lawan malah menjadi lawan enak ya Mas Dimas. Nah, jadi ada beberapa kesalahan seperti itu. Nah, itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan ya, kita perlu latihan passing ya. Nah, dari passing itu kita harus bisa mengamati situasi. Nah, situasi teman, situasi lawan, apakah teman itu sedang dijaga lawan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu kiranya teknik dasar yang mungkin secara gambaran bisa saya jelaskan. Nah, nanti kalau selanjutnya ingin belajar mengenai sepak bola ya, kita harus praktek ya Mas. Betul sekali. Tadi kan sepertinya masih ada yang kurang untuk teknik dasar dari sepak bola Mas Dimas. Itu apa tadi, baru passing, dribbling sama kontrol. Itu untuk di sepak bola sendiri, untuk kita melakukan shooting. Itu untuk shooting sendiri itu bagaimana sih Mas Dimas, untuk pendapat dari Mas Dimas sendiri? Nah, shooting ini seperti yang saya tadi jelaskan ya Mas. Jadi shooting itu tidak asal kita menendang bola ya. Jadi ada teknik yang digunakan dalam shooting. Nah, tujuan dari shooting adalah kita menendang bola ke arah gawang lawan. Nah, shooting ini ada beberapa macam teknik ya, bisa dengan kaki kanan, bisa dengan kaki kiri, bisa dengan kaki bagian dalam, bisa dengan kaki bagian luar. Yang pada intinya teknik itu adalah kita memasukkan bola ke dalam gawang lawan tanpa terhalang oleh kiper gitu, maupun pemain lawan. Nah, seperti itu Mas. Oh ya, untuk teknik-tekniknya. Oh ya, terima kasih tadi jawaban dari Mas Dimas mengenai teknik dasar dari untuk keterampilan melakukan sepak bola. Untuk ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini kan tadi ada untuk pengertian dari sepak bola dan juga teknik-tekniknya ya Mas Dimas. Untuk siapa sih ke Mas Dimas yang bisa memainkan permainan sepak bola itu sendiri? Nah, permainan sepak bola ini adalah permainan yang di masyarakat Indonesia itu adalah antusiasme masyarakat itu sangat tinggi ya. Jadi sepak bola ini bisa dimainkan oleh segala usia ya, bahkan dari anak-anak, dari remaja, dewasa, bahkan hingga ke orang tua. Jadi sepak bola ini adalah permainan segala usia, olahraga segala usia yang tanpa mengenal gender ya. Jadi ada olahraga, ada sepak bola wanita dan ada sepak bola pria. Nah, jadi tanpa mengenal umur. Nah, tapi pastinya dalam pertandingan ada kelas-kelas umur yang ini ya, yang menjadi patokan. Semisal pertandingan U19, U22, nah seperti itu. Itu sebenarnya sebagai acuan agar permainan itu menimbulkan adil, sportivitas dalam permainan itu ada, sehingga seimbang kan. Nah, kalau siapa yang berhak memainkan sepak bola, semua orang berhak memainkan sepak bola. Bahkan ada pula sepak bola untuk ini kan, penyandang disabilitas kan, ada yang kemarin di Paralimpiade ya, juga dimainkan para game itu ya. Nah, maka sepak bola ini tidak mengenal usia, tidak mengenal gender ya. Bahkan kalau kita ingin belajar pun di SSB ya, sekolah sepak bola itu dari anak-anak itu usia 5 tahun itu ada Mas. Nah, 5 tahun hingga 10 tahun sampai
dewasa hingga tua pun kita berhak memainkan sepak bola, karena ini adalah olahraga yang menyenangkan, dan di masyarakat kita itu antusiasmenya tinggi dalam sepak bola ini. Maka tak heran bila ini ya di setiap kelurahan atau di kampung, kecamatan itu ada satu lapangan sepak bola gitu. Nah, untuk masyarakat. Ya, ini terbukti bahwa sepak bola itu mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat gitu. Maka sepak bola itu bisa dimainkan oleh segala usia, nah segala jenis kelamin ya, dan tidak pandang bulu seperti itu, Mas. Oh ya, tadi kan itu Dimas menyinggung tentang SSB atau sekolah sepak bola ya Mas Dimas. Itu tadi kan dijelaskan bahwa Mas Dimas itu ada bahwa untuk usia 5 tahun sendiri itu bisa sekolahkan di SSB itu sendiri. Ini untuk pertanyaan dari saya itu, di Kota Semarang sendiri itu ada SSB yang bagus atau enggak ya Mas untuk melatih bakat-bakat dari anak-anak tersebut? Nah, ini mengenai di mana kita dapat melatih bakat-bakat dari pemain ini ya sepak bola ya. Nah, di Semarang ini kebetulan banyak sekali SSB, Mas. Bahkan SSB itu ibaratnya sudah berjamur di Semarang ini ya kan. Ada mulai dari ini ya SSB dari kelas kampung hingga mungkin SSB yang sudah ngetop ya. Ada yang sudah menghasilkan pemain-pemain hebat. Ya salah satunya mungkin ada ini ya Puma FC, ada Persisa, ada S3, ada Tugu Muda ya, banyak sekali Mas di Semarang ini. Nah, itu adalah sarana ya yang tersedia ya dari kita para pelaku olahraga kepada para generasi muda ya, terutama anak-anak yang tadi dijelaskan dari mulai usia 5 tahun itu sudah banyak Mas. Jadi kalau kita lihat di SSB itu ada yang kecil-kecil gitu ya, bahkan TK pun belum itu udah dimasukkan SSB. Nah, itu sebenarnya sangat baik ya untuk perkembangan anak. Jadi kan tubuh dari anak, teknik dari anak sudah terbentuk sejak dini. Jadi saat mereka tumbuh menjadi remaja itu sudah terbentuk tekniknya gitu loh. Jadi sudah terbentuk dasarnya. Jadi sangat baik. Jadi tentang di mana kita dapat melatih kemampuan kita sepak bola, banyak sekali SSB yang ada di Semarang, Mas. Dan itu semua usia bisa mengikuti gitu loh. Dari mulai anak-anak, dari mulai remaja, bahkan dewasa pun kita bisa masuk ke klub-klub yang mungkin klub itu tidak besar, tapi itu bisa sebagai tempat kita, sebagai wadah kita untuk melatih teknik sepak bola gitu. Nah, itu. Oh. Jadi untuk SSB di Semarang itu banyak ya Mas untuk memunculkan bibit-bibit sepak bola yang baru. Ya, untuk contoh pemain yang dari Semarang Kota sendiri itu yang bermain di Liga 1 ataupun bisa bermain di timnas itu ada siapa ya Mas untuk di Semarang Kota sendiri ataupun dari SSB Semarang sendiri? Ini ya, yang jelas ini saya ada satu teman saya. Ini dia asal dari Semarang ya, sekitar Semarang ya. Dia memang memulai karir itu sejak kecil, sejak dia usia 5 tahun dia sudah masuk ke SSB. Setelah itu dia sampai remaja pun dia ikut ke dalam klub. Nah, dari klub itu dia ternyata dapat panggilan ke klub Liga 2 sekarang. Liga 2 sekarang. Nah, itulah mengapa perkembangan itu. Nah, saat kita ikut SSB kita harus selalu berkembang lah istilahnya. Jadi apapun yang kita punya, kemampuan yang kita punya itu selalu kita keluarkan. Itu jadi memang dari sejak dini kita latih dasar-dasarnya. Waktu remaja kita sudah mulai bermain dan kalau dia adalah sosok yang ini ya pantang menyerah, nah, pastinya akan direkrut oleh klub-klub baik dari Liga 2, Liga 1 ya. Bahkan dari timnas seperti ini ya Septian David Maulana ya itu ya dari PSIS Semarang yang sekarang bermain di timnas Indonesia ya. Nah, kemarin juga main di Asian Games juga untuk Septian David Semarang. Asian Games. Nah, itu adalah beberapa contoh sosok-sosok yang dia ini ya berserius untuk latihan gitu. Dan karirnya memang dia mulai dari dini gitu loh Mas. Nah, seperti itu. Tadi bisa menyebutkan untuk yang di Liga 2 itu di klub mana ataupun namanya siapa ya Mas? Mas bisa
agar juga pemain tersebut juga semakin dikenal di masyarakat. Jadi yang teman dari Mas Dimas sendiri. Nah ini mungkin untuk teman saya yang menonton ya. Jadi namanya Arya Zidan Mas. Iya. Nah dia ini juga mahasiswa UGRIS juga Oh, ini masih UGRIS kebetulan. juga. Nah masih UGRIS juga, teman saya dari SMA, dari SMP bahkan. Nah dia saat ini dia memang ikutnya memang hanya klub-klub lokal, Mas. Tapi dari klub-klub lokal dia bisa mengembangkan bakatnya gitu. Hingga dilirik oleh sekarang dia bermain untuk tim Badak Lampung FC. Badak Lampung. Nah, yang kemarin di Liga 1 kalau nggak salah ya Mas. kemarin sempat di Liga, sekarang di Liga 2 Mas. Degradasi ya Mas. Iya. Ya sebenarnya ada banyak Mas ini yang pemain-pemain hebat yang lahir dari SSB yang istilahnya kecil kemudian berkembang menjadi sosok yang pemain hebat ya. Seperti itu Mas. Oke. Terima kasih. Ini tadi kan baru di mana. Untuk selanjutnya itu kalau kita ingin melakukan sepak bola ataupun memainkan sepak bola sendiri, untuk waktu yang tepat untuk melakukan sepak bola itu kapan ya Mas Dimas? Atau pagi, siang, sore ataupun malam itu pun alasannya itu apa ya Mas Dimas? Nah, kalau dalam olahraga kita kan juga harus menyesuaikan waktu kita juga ya. Mungkin bagi para atlet mungkin mereka bisa latihan dari pagi sampai malam bermain bola mungkin bisa. Tapi kalau kita sebagai orang yang mungkin banyak kegiatan, nah ini bagi kita, nah sempatkanlah untuk berolahraga. Salah satunya sepak bola ini. Sepak bola mungkin idealnya kita bisa memainkan di pagi hari, karena itu adalah waktu yang cocok untuk olahraga ya. Jadi maupun sore hari ya, saat kita sudah selesai kegiatan kita bisa melakukan olahraga sepak bola. Nah kalau kita patokan waktu itu sebenarnya tidak bisa menjadi patokan ya Mas, karena kan banyak sekali ini ya, ada pertandingan sepak bola yang dimulai itu pagi. Contohnya seperti di MLS ya, itu kalau kita lihat pertandingan MLS itu disiarkannya pagi. Ya. Kita kalau mungkin ada di Liga 3 atau Liga apa itu disiarkannya siang atau sore. Nah, bahkan ada pula yang malam kan. Ya, kebanyakan sepak bola di Eropa itu kan biasanya malam hari ada, sore hari juga ada. Nah, jadi tidak ada patokan waktu untuk kita melaksanakan sepak bola. Yang penting sesempatnya waktu kita, karena olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Apalagi sepak bola ini kita kardionya juga dapat, kita melatih otot juga dapat, melatih pernafasan pun dapat gitu. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada hal buruk yang kita lakukan dalam berolahraga ya. Asalkan olahraga itu dilakukan dengan tepat dan waktu yang tepat ya. Seperti itu. Itu kan tadi baru untuk waktu yang tepat. Itu untuk kan kita Mas Dimas kan itu sebagai pelaku olahraga yang kebetulan juga di jurusan PJKR atau Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Untuk waktu bermain sepak bola ataupun latihan dalam melakukan sepak bola itu sebaiknya dalam 1 minggu itu bisa dilakukan berapa kali itu, dan untuk intensitas latihan itu sekiranya berapa kali latihan, waktunya juga berapa ya Mas Dimas? Nah, untuk latihan sepak bola sendiri kita biasanya kalau saya pernah ini ya melatih juga di SSB itu untuk latihan durasi sekitar 2 jam Mas. Nah itu latihannya pun macam-macam, nggak hanya mungkin di minggu ini kita melatih teknik, mungkin minggu depan kita melatih fisik, mungkin minggu depan kita melatih teknik lagi. Jadi macam-macam ya. Itu biasanya kita latihan ya minimal itu seminggu sekali. Tapi bagi pemain senior mungkin bisa juga dalam seminggu itu 3-4 kali itu ada, tapi dengan porsi latihan yang berbeda-beda. Jadi tidak melulu bahwa latihan sepak bola itu teknik terus enggak, dan juga fisik terus juga tidak. Jadi ada intensitas latihannya. Jadi latihan itu kan yang baik itu latihan yang selalu meningkat. Dari mulai kita melakukan hal yang ringan menuju hal yang sangat sulit gitu. Contoh kita minggu ini kita belajar passing ke teman, hanya passing saja. Nah,
di latihan selanjutnya kita belajar passing sambil berlari. Di latihan selanjutnya kita latihan pas go shoot. Nah, Iya. jadi ada intensitas latihan yang selalu meningkat agar kemampuan kita juga meningkat seperti itu, Mas. Oke. Jadi untuk apa kesimpulan itu yang tepat itu kapan ya Mas? Nah, untuk yang waktu yang tepat dalam kita Saran dari Mas Dimas sendiri. Nah, saran saya kita dalam berlatih sepak bola kita harus ini ya, konsisten dalam latihan ya. Ya minimal tadi seminggu sekali kita latihan. Ya alangkah lebih baiknya kita bisa lebih dari itu ya. Tapi jangan kita terus latihan 1 minggu full. Dan ntar overtraining ya, Mas Dimas? Ada istilah overtraining ya. Iya. Nah, jadi ada kalanya tubuh itu perlu istirahat dan latihan itu tidak selalu itu saja meningkat kan. Dan waktunya tadi seminggu minimal 1 minggu sekali. Ya. Ya idealnya bagi pemain senior ya tadi 3 sampai 4 kali dalam seminggu seperti itu, Mas. Oke. Sudah kan untuk terima kasih tadi untuk jawaban dari Mas Dimas. Untuk selanjutnya itu bahwa tadi kan ada untuk teknik-tekniknya itu. Dalam teknik-tekniknya itu mengapa sih Mas Dimas kita perlu mengetahui teknik-teknik tersebut dan juga mengapa kita perlu bisa untuk mempraktekkan teknik-teknik tersebut dalam permainan sepak bola sendiri. Nah, kita perlu menyadari ya, Mas, olahraga itu kan sangat penting bagi tubuh kita ya. Olahraga apapun ya. Kita tidak hanya sepak bola, tapi kita di sini konteksnya kita membahas sepak bola, maka sepak bola itu baik ya dilakukan oleh kita-kita bahkan oleh segala usia gitu. Bagi anak-anak juga sebagai dia pertumbuhan dan perkembangan itu sangat baik karena dalam sepak bola kita ada berlari ya. Berlari itu kita juga melatih kardio, jadi detak jantung dan melatih pernafasan kan. Dan terus selain itu kita juga melatih otot baik dari otot paha, otot kaki ya. Dalam sepak bola kita juga perlu menggunakan konsentrasi. Nah, maka dari itu semua aspek-aspek itu, maka saya kira tidak ada hal negatif yang kita lakukan dari olahraga sepak bola ini. Nah, itulah mengapa alasan bahwa sepak bola itu sangat baik untuk dimainkan oleh kita-kita. Jadi baik dari segala usia gitu. Nah, mungkin dengan intensitas yang berbeda, tapi itu sangat baik dilakukan ya. Karena dalam sepak bola itu ya tadi kita dapat melatih pernafasan, melatih detak jantung ya, terus melatih otot, nah seperti itu. Dan terlebih lagi kita dapat apabila kita melaksanakan ini ya diet ya, Mas. Nah, ini diet yang menyenangkan itu kan olahraga permainan itu kan sangat menyenangkan, apalagi kita bersama teman-teman ya, mainkan sepak bola. Nah, kan sangat banyak sekali manfaatnya ya. Maka itulah mengapa bahwa sepak bola itu perlu dilakukan gitu. Oke, Mas Dimas untuk tadi untuk jawabannya sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya itu setelah kita mengetahui tentang teknik tersebut itu kan ada proses selanjutnya yaitu untuk bagaimana sih Mas Dimas agar kita untuk penonton itu sendiri itu biar tahu dari narasumber itu sendiri untuk bagaimana cara menjadi pemain sepak bola yang handal ataupun menjadi bagaimana pemain sepak bola yang profesional sendiri. Nah, cara untuk menjadi pemain yang profesional tentunya ya, kita harus bersungguh-sungguh di jalur itu. Contoh, apabila Mas Zulfa ini senang dalam bidang olahraga sepak bola ini, maka jangan setengah-setengah dalam menekuni gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat, ya bahkan kalau kita belajar dari sepak bola Eropa di luar negeri sana, mereka itu latihan bahkan dari dini kan. Ya, betul sekali. Dari usia 5 tahun ya, mereka sudah bermain di ini ya SSB sendiri ya, yang top ya istilahnya. Kalau di mereka kan ada ini ya Akademi Manchester United ya, seperti itu. La Masia akademinya Barcelona ya. Nah itu kan ada juga yang mereka itu mulai usia dini mereka sudah dilatih. Bahkan kalau kita sering melihat ya itu anaknya
dari pemain sepak Cristiano bola. Ronaldo Ya. contohnya itu, bahkan dia sudah dimasukkan ke klub sepak bola di banyak tempat itu kan. Iya. Dari mulai dulu waktu anaknya Di masih usia dini di Real Madrid Madrid, ya, terus pindah ke Turin di Juventus, sekarang menempuh pendidikan di Manchester United ya. Jadi dimulai dari dini kita sudah menekuni dan kita fokus ke jalan itu, bahwa kita memiliki tujuan yang lurus, kita memiliki tujuan, kita ingin menjadi pemain yang hebat ya. Jadi tidak hanya melakukan setengah-setengah. Nah itu diperlukan konsistensi, dan konsistensi itu memerlukan kedisiplinan dalam diri gitu. Jadi tidak hanya kita menjadi pemain yang hebat, tapi kita tidak ada usaha maupun tidak ada kedisiplinan gitu, maka kita tidak akan bisa menjadi apa yang kita inginkan. Ya, betul sekali. Baik dalam segala hal, tidak cuma dalam sepak bola kan. Nah, kalau kita kembali lagi, kalau kita ingin menjadi pemain yang hebat, diperlukan kedisiplinan, konsistensi dan dedikasi yang tinggi. Karena ada pepatah Jawa mengatakan itu jerba suki mau beo. Jadi tidak ada keberhasilan yang didapatkan tanpa adanya usaha. Nah, maka dalam kita ingin menjadi pemain hebat, maka ada usaha, ada, kita perlu pengorbanan gitu, baik pengorbanan biaya ya, baik pengorbanan waktu, baik pengorbanan tenaga maupun pikiran. Intinya kita harus konsisten, bahwa kita memantapkan diri, istilahnya mengatur tujuan kita. Kita ingin mencapai level itu, level pemain sepak bola yang hebat. Nah, kita harus fokus untuk kita meraih ke sana. Dari mulai kita mengikuti latihan dengan tekun ya, kita mulai dari SSB, langsung dari SSB kita berlatih semaksimal mungkin ya, semaksimal usaha kita, menunjukkan bakat kita, melatih terus bakat kita, tidak kenal lelah, penuh disiplin ya. Karena kebanyakan pemain itu kan banyak yang meredup karirnya itu kan karena dia kurang disiplin ya dalam sepak bola. Kan seperti kita sosok yang terkenal itu kan ini ya, Mario Balotelli ya, yang di sepak bola juga sendiri karirnya juga mulai redup ya. Nah itu kan karena mungkin dari attitude-nya ya, kan. Nah itu kan, maka dari itu perlu konsisten, perlu dedikasi, perlu disiplin agar kita dapat meraih itu semua ya. Perlu latihan yang secara tadi terus menerus meningkat ya. Jadi tidak ada kata lelah dalam kita terus berusaha. Nah usahanya kita buktikan dalam latihan, dalam permainan kita ya, maupun dedikasi kita untuk klub ya, termasuk attitude tadi seperti itu Mas. Dan jangan lupa, nah ini yang terpenting ya, ini yang selalu saya terapkan ya. Jadi bahwa doa dan restu itu sangat penting ya Mas. Dari orang tua ya Mas. Nah itu faktor X ya, tapi itu adalah faktor pendukung yang sangat penting ya, karena itu termasuk dalam motivasi. Nah motivasi itu kan bisa datang dari keluarga, dari teman. Nah motivasi itu juga sebagai pendorong kita dalam kita menjadi pemain yang hebat seperti itu. Nah ada doa, ada juga ibadahnya jangan lupa. Nah seperti itu, karena kan kita kan memiliki kepercayaan, memiliki agama yang mungkin kita berbeda-beda caranya, tapi itu sebagai pendorong dan motivasi kita untuk melangkah lebih maju lagi, terutama dalam dunia sepak bola ini seperti itu Mas. Oke, itu jawaban tentang dari cara menjadi pemain yang handal dari Mas Dimas sendiri. Untuk saya sedikit ada ingin bertanya, untuk klub sepak bola dari Mas Dimas itu favoritnya itu mana ya Mas Dimas, baik di Indonesia maupun di luar negeri sendiri? Nah untuk di Indonesia ini kan Liga 1 ya. Saya itu suka dengan PSIS Semarang Mas. Wah jelas itu kayak jelas dari ya. aslinya ya Mas. PSIS Semarang. Nah saya itu sering mengamati kalau ini ya pertandingan itu, saya suka dari permainan mereka ya. Yang ini dibuktikan dari performa mereka yang sekarang ini menduduki tingkat atas dari klasemen Liga 1 Indonesia ya Mas ya. Kalau nggak salah sekarang di peringkat 2 ya, di bawah Bayangkara ya Mas. Iya Mas. Nah itu saya bukan asal fanatik aja, tapi memang melihat dari permainan dari PSIS bagaimana ini ya, bagaimana permainan mereka,
bagaimana cara mereka dalam menyerang, bagaimana kualitas pemain mereka, ya itu yang memang layak dalam posisi itu. Nah, makanya dan kita kalau cinta tim sepak bola itu mau jelek pun tetap kita bela ya Mas ya, karena kan sudah cinta ya. Iya, terus sekali. Nah, untuk di luar negeri sendiri saya ini ya Manchester United ya Mas. Pasti ada Ronaldo-nya ya Mas. Bukan Mas. Nah, karena saya senang Manchester United. Nah, kita kalau suka tim sepak bola ya, apalagi kemarin kan sempat ini ya rame isu ini ya IPL ya kalau nggak salah. Yang apa kejuaraan baru ya, kejuaraan jadi baru. baru. Nah, itu. Nah, mau mereka menang kalah pun tetap kita bela ya kan. Ya. Mau mereka main dimanapun itu kalau kita yang namanya sudah senang gitu kan pasti tetap kita bela. Nah tapi bukan hanya itu saja, kita sebagai pengamat olahraga ya Mas. Nah, kita juga mengamati dari tim-tim lain ya. Ya harapan saya bagi para supporter di Indonesia ya, fanatisme itu diperbolehkan asalkan fanatisme itu tidak berujung pada aksi rasisme misalnya seperti itu. Nah, kalau Mas Zulfa sendiri apa ini tim kesukaannya dari Liga 1 ataupun dari luar ini apa ya Mas? Kalau di Liga 1 sendiri saya, kalau asli saya juga dari Brebes ya Mas. Jelas saya mendukung dari tim kota saya sendiri ya Mas, Brebes. Tapi untuk di Liga 1 itu Liga 1 sendiri saya mendukung Persija Jakarta Mas. Persija Jakarta Mas. Alasannya kenapa ini Mas? Persija Jakarta ini Mas. Kalau awalnya itu saya menyukai dengan warna orange Mas. Kebetulan saya sangat menyukai warna orange. Kebetulan kan di jersey dari Persija kan warna orange Mas. Jadi kok bagus, terus kemarin pas di tahun 2018 juga juara, terus banyak pemain-pemain idola saya juga di Persija, ada seperti Bambang, ada yang sekarang udah pensiun, ada juga Andri Tani ya Mas, kipernya itu juga bagus. Untuk di luar negeri sendiri saya FC Barcelona Mas. Meskipun sekarang lagi meredup ya Mas Barcelona ya. Sangat meredup sekali Mas. Untuk tapi pemainnya juga ada yang sangat handal Mas. Ada Lord kita. Ya, Lord Bradway ya Mas. Iya, betul sekali. Nah, jadi memang kalau kita sudah cinta dengan suatu tim itu ya mau bagaimana lagi, mau menang kalah tetap kita bela ya Mas. Betul sekali Mas Dimas. Nah, mungkin boleh kita nobar Mas kali-kali. Iya, nanti kalau ketemu antara Barcelona dan Manchester ini kita nobar bareng-bareng ya Mas Dimas. Kita bisa nobar, kita bisa bikin video review ya Mas di YouTube untuk nih. pertandingan tersebut ya. Untuk kesimpulan dari tentang bincang-bincang kali ini, Mas Dimas bisa menyimpulkan untuk kesimpulan sendiri dari bincang-bincang ini. Terima kasih Mas Zulfa. Ya. Nah, dari percakapan kita kali ini kita membahas tentang sepak bola ya, dan dari sepak bola itu tadi sudah dijelaskan bahwa sepak bola itu adalah permainan beregu ya, dan dari sepak bola kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat mulai dari ini ya sosial, karena itu adalah permainan tim yang membangun kerjasama tim maupun melatih diri kita sendiri, melatih tubuh kita dari mulai tadi dalam sepak bola ada kardio, ada juga melatih kesehatan paru-paru, melatih otot, banyak sekali manfaat. Itulah mengapa bahwa kita perlu memainkan sepak bola ini sebagai tambahan olahraga bagi kita, tambahan kegiatan bagi kita yang dalam sepak bola ini sangat bermanfaat. Dan selain itu sepak bola juga dapat mendatangkan prestasi bagi kita maupun kepada ini ya generasi muda ya. Ini bahkan karena antusiasme sepak bola ini sangat tinggi di Indonesia. Jadi untuk mendatangkan prestasi dalam sepak bola itu banyak sekali macamnya ya. Ya kalau kembali lagi, kalau kita ingin menjadi seorang pesepak bola maka kita harus diperlukan disiplin, konsisten, dedikasi dan kerja keras. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mas Zulfa. Terima kasih atas waktunya yang sama-sama Mas pada Dimas. saya ini. Yes, saya juga sangat berterima kasih untuk Mas Dimas sudah menjadi narasumber dalam channel YouTube saya, Mas Dimas. Untuk terakhir ada saran-saran untuk teman-teman semua di manapun berada, bisa kirimkan saran-sarannya.
saran saya kepada teman-teman ya, dalam pandemi seperti ini kesehatan adalah yang utama. Maka marilah kita menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, karena olahraga itu sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita ya, untuk menjaga kesehatan dan imun kita. Selain itu, tetaplah berpikir positif ya, terus melangkah ke depan, dan kita jangan lupa untuk menjaga imun dan iman. Betul sekali, itu imannya jangan lupa. Nah, itu saran saya kepada seluruh pemirsa ya, no hate ya, no rasisme. Betul Ya, sekali, rasisme harus dihilangkan. rasisme, dan hindari kekerasan dan fanatisme dalam sepak bola. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, sama-sama terima kasih Mas Dimas atas waktunya dan juga sudah menyempatkan. Sebelumnya untuk acara kali ini sudah mematuhi protokol kesehatan, 5M-nya sudah dilaksanakan untuk masker, karena kita sedang berbincang-bincang, kita lepas agar suara terdengar dengan jelas. Oke, sekian dari saya sebagai pembawa acara, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mas Dimas. Sebelumnya terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.